Shalom saudara-saudara, salam sehat. Tetap gunakan protokol kesehatan dengan ketat ya, pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun, jaga jarak. Orang beriman itu bukan hanya peduli dengan dirinya sendiri. Orang beriman itu juga peduli dengan orang yang lain. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang isoman, lo berharap jangan keluyuran, jangan keluar-keluar dulu, yang akhirnya membuat virus itu malah menyebar. Dan sekali lagi takutlah akan Tuhan supaya jiwamu tenang. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasihanlah kami ya Allah dengan memberikan firman-Mu yang hidup, agar jiwa kami hidup dan merespon kebenaran firman-Mu. Tambahkan pengertian kepada kami, agar kami memahami bagaimana nilai-nilai firman-Mu itu hidup di dalam kami. Peliharakan bagi dirimu persekutuan orang-orang kudus-Mu dengan sabda-Mu yang kekal. Sebab Engkau sendiri berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenyangkanlah kami sekalian dengan kebaikan dan kasih setia-Mu, agar kami pun dapat meneruskan kebaikan dari-Mu dan kasih-Mu kepada sesama kami, sebab kami ini berhutang kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7-11. Sabda Allah berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca dan merenungkan sabda Allah, sebab saudara akan hidup karena sabda Allah itu. Saudara-saudara, sekalipun mata kita tertuju pada satu ayat ini yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta itu menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tetapi sebenarnya rahasianya justru pada ayat ini. Saya akan bacakan bagi kalian. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi artinya, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi pemberian yang baik kepada setiap orang yang memohon kepadanya. Meminta atau memohon dengan cara apa? Jelas jawabannya berdoa. Karena itu LAI memberikan judul Hal Pengabulan Doa. Cara manusia berkomunikasi dengan Allahnya adalah dengan doa. Sedangkan cara Allah berkomunikasi dengan miliknya, dengan umatnya adalah dengan berfirman. Bila ada orang Kristen yang tidak berdoa, tidak suka berdoa, tidak mau berdoa, sama artinya putus komunikasi dengan Allahnya. Dan orang yang putus komunikasi dengan Allahnya adalah orang yang terbuang, orang yang sesat, orang yang jauh di hadapan Allah.
Sebelum kita belajar perikop ini, ada yang perlu luruskan dari beberapa pandangan yang salah mengenai ajaran berdoa. Yang pertama begini, ada seseorang yang tiba-tiba berdoa, biasanya malas berdoa. Terus ditanya sama temannya, tumben berdoa? Jawabannya, iya, sebab lagi banyak masalah. Apa arti jawaban itu, saudara? Kalau diartikan kira-kira begini, kalau lagi banyak masalah, berdoa supaya masalahnya cepat selesai. Terus kalau masalahnya selesai, masalahnya beres, ya balik lagi, nggak berdoa lagi. Jadi, apa artinya Tuhan bagimu kalau begitu? Tuhan dianggap seperti ban serep. Tuhan dianggap seperti polisi, bahkan seperti mesin ATM. Datang saat butuh pertolongan. Kalau sudah tidak butuh, nggak datang lagi. Banyak loh orang Kristen seperti ini. Tuhan hanya dipandang sebagai tambal butuh saja. Karena itu, ia tidak akan pernah mempunyai persekutuan, tidak akan pernah punya komunikasi yang intim dengan Tuhannya. Sama artinya ia lari jauh daripada Tuhannya, jauh dari hadapan Allahnya. Sementara yang kedua itu begini, saudara, mengapa kamu berdoa? Jawabannya, karena aku punya Tuhan, aku punya Allah. Allah berkomunikasi denganku lewat firman. Saat teduh setiap hari, ketika beribadah, kebaktian, mendengar, menyimak baik-baik firman, dan aku juga berkomunikasi dengan Allahku melalui doa. Allah berbicara kepadanya, dirinya juga berbicara kepada Allah lewat doa. Aku di dalam Allahku dan Allahku di dalam aku. Orang ini menjawab demikian. Jadi aku tidak bisa tidak bersekutu dan tidak berkomunikasi dengan Allahku. Sebab itu aku akan mengatur waktuku agar aku disiplin berdoa. Saudara yang mana? Cobalah ungkapkan di hadapan Allah, mengapa saudara begitu enggan berdoa, begitu malas, atau bahasa halusnya itu enggak sempat, repot sehingga tidak ada waktu untuk berdoa. Saudara, resapi syair lagu ini supaya saudara dimampukan untuk mulai memikirkan dan mengatur ulang hidup saudara dan memulai berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Bersabda demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Saudara, berdoa itu seperti seseorang yang menghadap pribadi yang mulia, yang digambarkan dengan kata kerja mintalah, carilah, ketoklah, yang artinya dalam satu kalimat itu begini:
Berdoalah, seringlah berdoa, berdoalah dengan tulus dan sungguh-sungguh, berdoalah dan berdoalah terus, selalu berdoa dan tekunlah berdoa di dalamnya. Buatlah doa itu sebagai suatu usaha dan bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan. Sekali lagi ya saudara, berdoa itu suatu usaha yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan, bukan kalau sempat saja. Bukan saudara. Tentunya kita akan beralasan begini, waduh saya nggak bisa ngomong, mau ngomong apa, nggak biasa. Itu alasan yang sering lo dengar kalau memberikan kesempatan seseorang untuk berdoa. Ya saudara, lo sangat paham, maklum, apalagi di zaman sekarang ini di mana individualisme makin tumbuh subur. Banyak orang yang komunikasinya dengan WA itu pun singkat-singkat, sudah singkat, disingkat lagi. Komunikasi bisa terjadi kalau lagi ngegame bareng. Itu sudah populer. Lose pernah mendoakan seseorang yang berjodoh justru karena dari game. Kalau nggak ngegame bareng maksudnya, ya nggak komunikasi, termasuk dengan orang tua. Sekarang ini komunikasinya jadi maaf aneh. Komunikasinya singkat. Kalau ada butuhnya ngomong. Kalau tidak ada butuhnya enggak ngomong. Ma, lapar. Pa, bayar SPP. Cuman itu doang. Loh saudara, ini komunikasi yang makin lama makin tidak sehat. Sudah hampir punah komunikasi yang gayeng, komunikasi yang menyenangkan, komunikasi yang hidup tanpa game, komunikasi yang ada sharingnya, bercanda bersama-sama dengan keluarga, saling cerita, saling memberi nasihat, saling mengungkapkan isi hati. Sudah hampir tidak ada lagi. Apalagi berbagi pengalaman, anak bercerita pengalaman di sekolah, orang tua bercerita pengalaman di pekerjaan, dan lain sebagainya. Sudah hampir tidak ada. Karena itu komunikasi di zaman now ini singkat, dan singkat. Itu pun mata masih lihat gadget atau lihat HP. Jadi tidak heran kalau sudah diajari berdoa sebagai usaha yang sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Allahnya, yang tambah susah banget. Sebab apa? Enggak nyambung dengan hidup sehari-hari. Apalagi ada orang yang suka menyendiri, tidak suka berkomunikasi. Maka berdoa itu sulit sekali. Kenapa? Karena tidak membiasakan diri untuk berkomunikasi. Saudara, selama pandemi ini pelayanan doa makin meningkat, yaitu jemaat ingin didoakan. Suatu kali ada jemaat yang ingin didoakan, lalu bilang, ayo doa sama-sama. Kita lalu berdoa sama-sama. Kali ini Lose memang berdoanya agak panjang. Dalam doa itu Lose sedang sharing, semacam diskusi dengan Tuhan karena firman-Nya. Tahu saudara, apa yang terjadi? Orang yang minta didoakan itu terlelap alias ngorok. Dan salah satu anggota keluarganya bilang begini kepada Lose-nya, sudah Lose, diaminkan saja. Ini orangnya sudah ngorok, sudah tidur. Terima kasih ya Lose. Langsung dimatikan HP-nya. Saudara, untung Lose sempat buka mata, sempat lihat ngorok orangnya. Betul-betul ngorok dan tidur sambil mangap. Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara renungkan dari kejadian ini? Susah ya? Susah sekali memberikan pengertian apa itu berdoa, bagaimana berdoa. Walau sebenarnya susah, tetap ya harus dibangun kehidupan doa yang benar. Karena itu hari ini Lose mengajak pada kita sekalian, ayo bangunlah hidupmu dengan kehidupan doa yang benar. Jangan tunggu butuh baru berdoa, jangan tunggu perlu baru berdoa. Jangan. Maaf, kata yang pertama, mintalah. Minta seperti apa? Tuhan tidak hendak meremehkan atau merendahkan derajat kita sebagai anak-anaknya. Tidak.
Tapi Tuhan mau menunjukkan betapa miskinnya kita di hadapannya. Saudara, Alkitab pakai dua kata yang berbeda untuk menunjukkan miskin. Dua kata itu ada dalam Perjanjian Baru. Dalam bahasa Yunaninya yang pertama penes, yang kedua petokos. Penes itu berarti miskin. Miskin sedemikian rupa sehingga penghasilan sehari habis buat makan sehari. Itu termasuk miskin. Didapat hari ini, habis untuk hari ini, untuk makan. Itu penes, miskin. Lalu yang kedua, kata petokos. Kata petokos ini berarti miskin, mereka yang hidupnya dari minta sedekah. Contohnya pengemis. Nah saudara, kata mintalah di dalam firman ini, mintalah akan diberikan, itu menunjuk arti yang kedua, yaitu petokos. Orang yang hidupnya dari sedekah, orang yang hidupnya dari anugerah. Jangan dilihat pengemisnya saudara, tapi orang yang hidupnya dari sedekah atau dari anugerah Allah. Kata miskin ini digunakan Tuhan Yesus untuk mengajar kepada kita bahwa kita harus sadar bahwa anak-anak Allah itu hidup dari sedekah yang diberikan oleh Sang Tuhan dari segala Tuhan yang menguasai semesta alam ini. Dan kita harus menyadari bahwa yang namanya berkat itu diberikan sesuai dengan yang siapa mau memberi. Sang pemberi berhak memberikan seberapa yang mau diberikan. Karena itu ajaran mintalah maka akan diberikan kepadamu. Latar belakangnya di situ saudara. Berdoa itu sama dengan minta sedekah, minta anugerah kepada Allah. Ayo mulai berdoa. Mintalah dengan pemahaman yang benar. Jangan minta paksa, seolah-olah semua keinginan harus dituruti. Salah. Berdoa itu minta anugerah. Loh, berapa yang diberikan? Terserah pemberinya, terserah Allah. Kita tidak punya hak untuk menentukan seberapa yang kita mau. Tuhanlah pemberinya. Mulailah berdoa. Tuhan Yesus juga mengajarkan bukan hanya mintalah, bukan saudara, tapi dilanjutkan dengan carilah. Carilah maka kamu akan mendapat. Sebenarnya kalau kita perhatikan pasal-pasal pengajaran Tuhan Yesus, kita akan menemukan gambaran seperti apa sih carilah itu. Ternyata carilah di situ bukan cari yang biasa. Carilah di situ seperti seseorang yang kehilangan benda berharganya. Dia akan mencari sampai menemukan. Atau gambarannya seperti pedagang yang mencari mutiara yang berharga. Terus dicari sampai ketemu. Saudara, beda loh kalau mencari benda yang tidak terlalu berharga. Maka tidak ada usaha dan tidak akan bagaimana menunjukkan untuk mencari. Alah, enggak ada harganya kok. Biasanya kita begitu. Kalau barang itu berharga, benda itu berharga, sesuatu itu berharga, maka ada usaha, ada kerja keras, ada waktu yang harus dibayar sehingga yang berharga itu ketemu. Di dalam doa, apa yang paling berharga? Jawabannya adalah hubungan dengan Allah. Orang yang terputus hubungannya dengan Allah akan mati. Sementara orang yang hidup adalah orang yang sudah berdamai kembali. Orang yang berdamai kembali artinya hubungannya dengan Allah terbuka. Bagaimana kalian memandang hubungan dengan Allah kalian? Berharga atau biasa-biasa saja? Orang yang sudah memandang betapa berharganya hubungannya dengan Allah, berarti ia hidup dan dalam dirinya tumbuh kasih atau cinta kepada Allah. Sementara yang biasa-biasa atau bahkan yang sama sekali tidak ada hubungan, maka sebenarnya ia tidak punya kasih. Ia tidak punya cinta kepada Allah. Orang yang tidak punya kasih kepada Allahnya menunjukkan ia tidak menikmati kasih Allah yang diberikan kepadanya.
Yang sama artinya ia membiarkan semuanya itu sia-sia. Allah memandangmu dan menerimamu sebagai biji matanya, yang menunjukkan betapa berharganya dirimu. Masakan engkau membalas dengan yang sia-sia? Carilah, maka engkau akan mendapat. Sesuatu yang berharga, pasti kita akan berusaha untuk mencari. Carilah, itu janji Tuhan. Mulai membangun kehidupan doa, pasti akan mendapat. Tuhan Yesus juga mengajarkan bukan hanya minta, bukan hanya carilah, tapi kata yang ketiga, ketoklah. Saudara, kita harus paham konteks budaya zaman kuno. Kalau zaman sekarang tinggal pencet bel atau telepon aja pemilik rumahnya. Zaman kuno nggak ada bel, saudara, nggak ada HP. Cara satu-satunya untuk dapat masuk ke rumah orang yang kita tuju dengan mengetok. Ketok pintu, bukan bagian yang lain. Kata ketoklah ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk ajaran berdoa. Ketok yang bagaimana? Ngetok pintu rumah orang pada zaman kuno itu bukan orang yang tidak dikenal, tapi orang yang dikenal, yang punya hubungan sangat dekat. Baru orang itu boleh mengetok pintu. Kalau orang asing ngetok langsung dianggap pencuri. Sekali lagi ya saudara, yang ngetok pintu adalah orang yang dikenal, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan pemilik rumah, orang yang memiliki hubungan dekat dengan sang pemilik rumah. Kalau tidak kenal, berarti dia pencuri. Lose akan bacakan 2 ayat ini dari Wahyu 3 ayat 20 dan dari Kidung Agung 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekalipun figuratif, kedekatan hubungan itu diungkapkan dengan makan bersama-sama. Karena itu yang mengetok itu kenal. Begitu saudara. Lalu dari Kidung Agung 5 ayat yang kedua. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetok. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku dan idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Saudara, relasi di sini, kedekatan hubungan di sini diungkapkan dengan kata kekasih. Pada zaman itu adalah seorang istri. Dalam mengetok pintu bisa jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi yang ngetok itu memang harus sabar. Sabar nunggu sampai dibukakan pintu. Bukan berarti yang punya rumah harus nuruti kita. Cepat. Nggak bisa begitu. Terserah yang punya rumah. Kita harus sabar menunggu walaupun keadaan kita bisa jadi sudah sangat kritis, tetap harus nunggu. Karena apa? Pasti dibuka. Tidak mungkin tidak. Orang yang mengetok pasti pintunya dibukakan. Persoalan kita kan ada di sini, saudara. Maunya sekali langsung dibuka. Maunya nggak usah berulang kali ketok. Doa yang disenangi seperti main sulap. Sekali simsalabim langsung ada di depan mata. Ya kayak ketok pintu tadi. Maunya sekali ketok ada. Kan seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tuhan tidak mengajarkan begitu. Memang perintahnya ketoklah. Tapi mengandung arti kita harus mau menunggu. Menunggu sampai dibukakan pintu. Dan dibukakan pintu itu pasti dibuka. Jangan berhenti. Pasti dibukakan oleh pemiliknya. Nah, ini butuh keyakinan yang kuat akan kebaikan Allah seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Doa itu bukan menyuruh Allah untuk membukakan pintu bagi kita, bukan. Doa itu memohon agar Allah berkenan membukakan pintu bagi kita, pintu anugerahnya. Ada loh orang yang berdoa itu seperti bos.
Dia nyuruh-nyuruh Tuhan untuk melakukan kemauannya. Saudara, bosnya itu Tuhan, bukan kita, bukan saudara. Walau dalam keadaan yang kepepet sekalipun, kita memohon dibukakan pintu anugerah, dan yang memberikan itu Tuhan yang berkuasa menurut kehendaknya. Kita akan mengerti dengan benar, dengan baik ajaran berdoa ini bila kita pertama-tama mengenal karakter Allah yang maha baik. Dan dicatat begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mari mulai membangun hubungan yang sehat dan benar melalui kehidupan doa kepada Allah. Mulailah dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, bahwasanya Engkau yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Timbulkanlah sukacita dan kegemaran akan firman-Mu, supaya kami serupa akan Dikau. Berkatilah dengan firman-Mu persekutuan kami sore ini, sehingga banyak orang-orang muda yang saleh yang memulai untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.